Oke. Selamat malam semuanya. Selamat Malam, malam. malam. Kembali lagi nih Mas Rian, Mas Wahyu, Mas Heri untuk sesi terakhir kita yaitu Yuti setelah aku ngebuat solusi desain yang feedback feedback kalian itu kasih ke aku dan aku coba olah dan hasilnya nanti kalian coba. Jadi skemanya sama seperti kayak kemarin kita akan coba Yuti kalian menjalanin programnya. Kalau kemarin kan jalanin langsung program di web hostingernya. Nah sekarang itu jalanin programnya lewat prototype yang udah aku bikin nih tuh. Jadi nanti kalian bisa kasih feedback ke aku seperti apa yang kurang dan juga seperti apa yang harus diperbaiki. Dan juga jangan lupa nanti juga aku tanyain lagi nilainya dari angka 1 sampai 7 dari flow yang udah dilewatin. Flownya tetap sama, ada dua sama seperti kemarin, yaitu flow apa namanya pilih pesanan, yang kedua flow order. Jadi kalian tinggal lewatin flow itu dan kita lihat feedbacknya seperti apa. Oke, nah sekarang aku mulai kayak seperti kemarin, urutan pertama dari Mas Rian dulu mungkin. Oke. Oke, selamat malam nih Mas Rian. Selamat malam. How about your day? Alhamdulillah, baik. Mantap dong. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Dan juga kita bisa mulai nih Mas Rian untuk Oke, sesi Yutinya. Semua aman dilancar, semua di sana aman, lancar. aman. Oke, terkendali ya. Oke, sekarang Oke. aku tadi udah apa namanya kirim chat. Itu ada link dari prototype yang udah aku buat. Mm-mm. Nah, Mas Rian bisa buka terus lalu share screen ke aku nih. Oke. Sebentar. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan. Nah, di sini udah Oke. tampil nih. Kalau bisa dilihat kan ada dua flow ya. Yang di samping kiri ada tab flow, flow pilih paket sama check out paket gitu. Oke. Oke. Sekarang kita bisa mulai dari sini tampilan yang pertama dan mau langsung mulai aja nih, Mas Rian. Boleh. Oke. Ya udah, kita mulai sekarang. 1, 2, 3. Silahkan Mas Rian untuk objektifnya itu memilih paket yang ingin dipesan. Oke. Silahkan. Ya paketnya. Kita lihat dulu. Nice. Detail. Mantap. Ini paket yang Oke. Ini udah pilih paket ya? Oke, Kayak gini. udah pilih paket nih. Mm-mm. Sekarang gimana tuh tadi feedbacknya untuk pilih paket Pilih untuk flow yang paket. pertama? Oke. Lumayan ya. Improve gitu. Maksudnya dari yang sebelumnya. Mm-mm. Itu yang pertama yang bagian ini reload lagi deh. Yang bagian detail ya. Mas Ren bisa restart itu di Oh iya, setting sorry. ya. Nah, Oke. ini detail. Ya. Ini lumayan ini sih. Langsung gitu kayak, wih, perlu lihat dulu nih detailnya. Nah, kelihatan. Mm-mm. Kayak ini udah informatif dan apa ya, nggak perlu nyari jauh-jauh gitu. Bahkan orang ngeliat pun langsung, wah bisa nih detail. Ini benar-benar ini ya. Terus ini simple udah informasi. Dari yang sebelumnya kan kayaknya nggak Ya, sesingkat ini betul. itu agak panjang ke bawah. Lumayan. Terus ini informasi juga udah kelihatan jelas ya. Ini paham sih. Maksudnya yang ini nggak dapat gratis, yang Mm-mm. lain dapat gitu ya. Ini kan kelihatan jelas. Kalau tadinya kuning itu apa gitu. Ya, Oke. I see. Terus pilih ya gitu. Oke.
bagus. Cuma paling ini ya, Apa nih? diskon 58%, warnanya ya. Mm-mm. Bagaimana nih menurut Mas Tian Ya, warnanya untuk dari mmm, diskon 58% ini? mungkin diskon warnanya bukan merah ya, kayak warning nih merah gitu. I Tapi see. nggak terlalu mengganggu sebenarnya, cuma kayak Iya ya. orang, mungkin boleh ganti warna apa gitu. Nah, menurut Mas Tian warna yang cocok warna apa tuh? Kayak misal kayak seragamin aja hijau gitu. Oke. I Mungkin ya, see. mungkin itu, Oke. Nah, ada lagi nggak nih Mas Rian? Udah sih, cukup simpel, udahlah dipahamin. Terus ada ininya juga, apa, pertanyaan-pertanyaan yang ini kan sering diajuin, ya setidaknya lumayan. Oke, kalau gitu. Nah, berarti lanjut nih ke penilaian dari angka 1 sampai 7. Menurut Mas Rian ini untuk flow yang pertama ini di angka berapa? 10 weh. 1 sampai 7 nih. 1 sampai 7, Ya. 6,9 mungkin ya, Oh, I karena see. nggak ada yang sempurna gitu. Oke, aku Udah paham. bagus. Karena kalau aku pribadi kalau nyari di hosting ya Hmm, udah tinggal kayak gini doang gitu, nggak perlu macem-macem. Cuma kalau mungkin masih awam gitu ya, paling lihat detail dulu gitu. Tapi kan nggak bertele-tele gitu ya, informasinya. I see. Oke. Nah, berarti kita lanjut nih ke Mas Trian yang untuk check out paket. Nah, Ini ya di tadi. sini tadi Mas Trian udah memilih nih paket yang udah dipilih. Jadi Mhm. selanjutnya tinggal dilanjutkan untuk men-check out paket yang nantinya mau dibayar. Dan Oke. boleh langsung dimulai dari sekarang. Oke. Oh ini. Baik. Oke. Oke. Transfer cepet. Soal izin ya. Oke. Udah sampai Oke. sini nih terakhir Mas Trian untuk flow Mhm. dari pilih apa check out paket. Nah, gimana nih feedbacknya untuk flow yang kedua? Eh, kalau untuk ini ya, flow-nya ini udah apa ya, menurutku apa ya, flow-nya itu gampang dipahamin sih, dan Hmm, dia interaktif kan, kayak nggak perlu loading-loading, udah masuk kan hmm, ke chatnya gitu. Nah, ini nih apa ya, jadi informatif gitu, orang nggak bingung. Dan ya ketika sih. dia kan bisa mastiin juga, misal udah milih, dia bisa mastiin gitu. Bisa mastiin kalau ini udah sesuai nggak ya gitu. Apakah ini perlu kayak gitu. Terus misalnya kita check out gitu kan. Aduh, sorry. Oke. Jadi lebih enak sih, lebih jelas, mudah dipahamin gitu. Hmm. Oke, Gimana nih? bagus. Menurut Mas Rian ada nggak yang perlu diimprove lagi gitu di bagian mana? Paling di ini ya, di sini aku nggak nemuin input alamat ya. Oh iya. Jadi ada beberapa website, domain yang perlu alamat, bahkan kayak ORG itu perlu ini, perlu apa namanya, alamat kantor biasanya, Oh ya, karena I organization see, I gitu. see. Nah itu perlu, Mm-mm. cuma, ya kayak gini aja flow-nya, cuma paling nanti nambah, mungkin ada dialog suruh milih Suruh alamat memilih gitu kan. alamat ya. Heeh Mm. heeh, jadi lebih, nggak ini sih, nggak terlalu panjang gitu, flow-nya udah oke. Terus, eee itu tadi alamat sih ya, alamat, terus apa lagi ya? Oh, formnya paling yang kayak kemarin kan ada form di yang I input see, alamatnya betul. aku, heeh.
Oke. Terus ini satu lagi, ini kan udah ada chartnya ya. Mungkin bisa ada tombol untuk menghilangkan salah satu ini. Semisal dia kayaknya Ya nggak ya jadi ya, nih I know, ininya. I see, I Heeh. see. Atau mungkin kalau di uncheck ini kayak, tapi nggak ini ya, bagusnya tetap ada tombol di sini sih kalau menurutku. Lebih jelas kalau dia itu bisa di-remove gitu. Ya. Di-remove nanti dia bisa lanjut check out. Bahkan kalau bisa misal dia udah login gitu ya. Check out apakah yakin gitu datanya sudah sesuai gitu Mm-mm. kan mungkin. Dialog konfirmasinya ya. Oke, Iya, I terus see. login gitu. Terus ini halamannya udah oke, kalau halaman ini sih bagus sih, bagus. Statusnya udah jelas, ada invoice, ada ini apa aja, bisa copy itu kan. Wah, ini udah bagus sih. Mm. Mhm. Oke, I see. Nah, ada lagi Mas Trian mungkin? Udah sih, cukup sih, cukup. Kalau begitu gimana nilainya untuk dari 1 sampai 7? 1 sampai 7 mungkin 6,5 ya. Tadi Mm-mm. dengan soalnya ada di alamat masih kurang. Mm-mm. Paling gitu sih. Oke. Nah, berarti udah selesai nih untuk Yuti Mas Trian. Oke. Itu dari nanti feedback yang tadi Mas Trian kasih itu aku masih bisa improve lagi tuh tentang tadi soal, apalagi soal alamat. Nah, menurut aku kalau alamat itu kan aku sengaja potong flow-nya karena aku pengen fokusin untuk yang dari problem background yang Niaga Hoster bawakan gitu. Yang Oh, penting iya. si Oke. user ini check out gitu. Jadi kalau Iya. untuk tadi kayak kebutuhan informasi alamat kan ada tuh yang domain ORG kan misalnya. Mhm. Nah itu nanti tadi kan benar kata Mas Rian, aku juga setuju dengan apa yang Mas Rian omongkan. Itu nanti bisa ditambahkan dialognya segala macam. Tapi itu ide-ide dari Mas Rian itu aku bisa terima dan nanti bisa improve banget setelah ini sih. Oke. Oke guys. Oke. Nah, Mantap. terima kasih nih Mas Rian untuk Sama-sama. partisipasi dari sesi pertama, sesi kedua juga sekarang. Aku mengucapkan terima kasih banyak dan Iya. apa ya? Ya nanti aku bisa balas kebaikannya dengan hal-hal yang sesuatu adalah gitu. Oke. Iya. Oke. Oke, terima kasih nih Mas Oke. Rian. Selamat Sama-sama. malam. Selamat malam. Thank you Mas Rian. Sama-sama. Oke. Nah, kalau gitu sekarang aku lanjut ke Mas Heri. Mas Heri di sana aman? Aman. Tapi kok ini nggak mau kebuka ya link Figma-nya? Nah, Loading coba di terus. share screen aja. Oh, sebentar. Kayak gini terus dari tadi nih. Kenapa ya? Di refresh lagi, coba. Jaringan di sana aman, Mas Heri? Aman sih. Ke YouTube juga lancar. Oke, wait. Aku coba kirimin linknya ulang. Coba dibuka link yang baru.
Masih lama ya? Hmm. Oke, coba Kenapa ya? aku kirimin link yang ininya ya, apa namanya? Link Figma-nya, bukan link prototype-nya, nanti bisa di play dari link Figma-nya. Oke, coba cek ininya. Ini ya. Hmm, linknya dibuka. Nah, kalau ada aplikasi Figma lebih bagus tuh. Seharusnya Ada bisa sih. sih. Nah, oke, itu bisa klik yang tombol play. Loh, kok login lagi? Tadi Mungkin dari belum ini connect aja. kali. Udah browser aja. Ya biasanya dia harus connect dulu sih, login dulu di browsernya. Nah, itu belum login tuh Mas Heri, berarti akun Figma-nya. Nah, Coba yang di aplikasi Figma-nya. Ini aplikasi Figma ya. iya. Halo. Di browsernya coba di Ngelek. nge-lag. Oh, sebentar ini ngelek atau apa? Ngelek. Oke nih, udah buka ya. Hmm. Button play coba diklik itu di Ini. samping kanan ya. Oke, udah kebuka berarti ya. Ya udah. Nah, optionnya boleh dipilih yang fit to screen biar kelihatan semuanya. Oke. Nah, tadi seperti Mas Trian, jadi nanti Mas Eri kan mencoba yang udah aku kasih, yaitu adalah hasil dari desain solusi yang aku dapetin nih dari feedback Mas Eri juga. Terus di sini ada 2 flow yang harus dilewatin, yaitu flow pilih paket sama flow checkout paket. Paket. Begitu. Sini paham ya? Paham. Oke. Sekarang boleh kita mulai nih Mas Heri. Boleh. Oke. Ini Silakan boleh dimulai ya? 1, 2, 3 silakan. Oke. Tadi udah pilih paketnya nih, sekarang udah berhasil melewati flow yang pilih paket. Nah, dari sini gimana nih Mas Heri? Ada feedbacknya nggak? Oke, bisa di back ya sih? Boleh di restart ininya, Oh iya. flow-nya ya.
Ini sih udah bagus banget ya. Ada Hmm. ada pembeda lah di bagian sini nih. Kalau kemarin kan kayaknya hijau semua tuh, ya kan? Di sini ada I ada see. ada pembeda di sini, nggak gratis domain gitu keterangannya. Untuk lebih detailnya juga bagus, dibedakan pada tampilan ya. Kalau kemarin I kan see. dijadikan satu patch gini kan, Iya, makanya panjang banget gitu. Bahkan kita ngebacanya aja pusing, ya I kan? see ya. Hmm. Oke, ini udah jauh lebih baik sih kalau menurut saya. Terus sama ini aja sih paling Mas Mario. Mm-mm. Ini tulisan penawaran terbaiknya Mm-mm. terlalu kecil. Oh, I see Ya, ya ya. aturan Menurut disamain Mas aja. Heri gimana nih? Oh, Hah? disamain berarti ya. Disamain aja Mm-mm. sama font bawahnya. Nah, untuk fontnya ini jauh lebih beda ya dari sebelumnya, jauh banget gitu. Kalau Mm-mm. sebelumnya terlalu kaku, kalau menurut saya. Ini lebih enak aja sih, lebih enak dipandang. Terus ini juga Oke, I udah see, I see. bagus, ada diskon. Diskonnya juga jelas, ya kan? Berapa Mm-mm. persen dan senilai berapa. Mm-mm. Udah, buttonnya juga udah bagus kalau menurut saya. Udah sih, paling itu aja mas. Yang Oke. Nah, kalau berarti udah cukup, aku mau nanya nilainya nih dari 1 sampai 7. Menurut Mas Heri gimana nilainya? 1 sampai 7 itu 6,8 ya. I know. Oke. Nah, biar bisa 7 tuh tadi gimana? eh Biar 7 ya. Mm. Ini ya paling itu aja sih mas yang diperbaiki tadi. Oh, Yang yang tulisannya tulisan terlalu terlalu kecil. kecil ya. Yang I see, penawaran I see. terbaiknya. Mungkin bisa dibesarin lagi biar apa ya? Biar memacu user untuk Mm-mm. memilih Mm-mm. itu gitu. Mm-mm. I know. I see, I see. Oke, kalau gitu. Sekarang berarti tadi udah selesai untuk flow pilih paket. Kita lanjut nih ke untuk yang checkout flow-nya nih. Nah, di checkout flow ini nanti Mas Heri akan pilih paketnya tadi udah dipilih dan akan membayar paket yang nantinya dipilih. Tinggal Ini selanjutnya diikutin. sampai ke tahap ini pilih pembayaran. Tinggal diikutin aja flow yang ada di sini. Jadi kita try aja Mas Heri. Oke, Oke, bisa langsung dicoba aja. siap. Oke, nah flow checkout juga udah selesai nih Mas Heri sampai di halaman pembayaran ini. Jadi gimana nih feedbacknya untuk Oke, yang kita back flow dulu ya. checkout paket ya? Ini udah jauh lebih baik sih dari sebelumnya. Hmm. Banyak perubahan. Terutama di kolom pilih durasi paket ini ya. Kemarin kan terutama ya fontnya terlalu Mm-mm. kaku. Terus mungkin besaran fontnya tuh sama kayak misalkan nih ukuran font 1 bulan sama font harga ukurannya tuh hampir hampir sama gitu. I see. Jadi kita ngelihatnya agak pusing gitu ya mas ya. Mm-mm.
Terus di sini juga udah jelas ya, misalkan di sini ada diskon 50%, oh potongannya sekian gitu. Nah kemarin kan nggak ada ya, Mm-mm. cuma cuma apa namanya, kalau misalkan kita mau langganan 1 tahun, oh berarti per bulannya segini gitu misalkan. Ya, I Total see. total tahunannya segini, bayaran per bulannya segini gitu. Mm-mm. Ini udah jauh lebih bagus sih kalau menurut saya. Terus untuk yang masukkan domain ini juga udah oke. Ini udah oke sih dari sebelumnya. Nah, terus pembayaran juga udah jelas semua, gambar-gambarnya juga jelas. Mm-mm. Terus ke ringkasan pemesanan. Nah, di sini nih yang paling apa namanya? Yang paling utama Kenapa gitu tuh? kan. Kan kemarin saya nggak tahu nih ya Mas ya, Oh diskonnya ya, I apa gitu see. ya kan. Mm-mm. Diskonnya apa, terus ya intinya gitu deh. Diskonnya apa Mm-mm. saya juga nggak tahu ya kan. Terus diskonnya berapa? Tiba-tiba diskon aja ya kan. Kalau ini kan ada keterangannya tuh ya, diskon hosting 70% sekian, diskon domain sekian gitu. Ya, ya. Totalnya baru ketahuan tuh ya kan, harusnya segini jadi segini gitu. Mm-mm. Jadi kan kita bacanya ngerti gitu ya Mas ya, kita nginformasi ke bagian finance-nya juga jelas gitu I see. Oke. ya. Oke, terus masalah di page check out ya, Mm-mm. ini udah bagus tuh. Kalau mau login ini juga ada bagus tuh, ada pop up-nya, memberitahu lah kalau pesanan kita Betul. udah berhasil dibuat gitu. Nah ini invoice-nya penting banget sih. Ini ada kode invoice, ada alamatnya juga, pembeliannya dari mana. Bener ya? Betul, betul. Betul. Invoice-nya buat siapa, terus pembuatannya udah jelas sih. Ini udah informasinya udah jelas, informatif, sangat informatif dibanding sebelumnya ya. Cuma apa namanya, cuma Ya, informasi untuk pembayaran gitu. Itu I see. nggak, kurang apa ya, kurang penting lah. Mendingan kayak gini gitu, catatan penting misalnya payment virtual account BCA nya bisa dibayar melalui bank BCA gitu, kecil aja. Bahkan orang lain juga pun tahu gitu pembayaran BCA seperti apa, pembayaran virtual account seperti apa I see. gitu. Cuman di sini minusnya cuma satu Mas. Iya. Di Apa tuh? sini nggak ada icon print yang saya omong kemarin. Oh ya, I see. Iya. Heeh. Jadi kalau bisa ditambahin aja kecil aja di sini nih. Jadi biar langsung bisa cetak gitu. Mm-mm. Bisa jadi file PDF dan bisa langsung cetak. Ini informasinya udah sangat jelas sih kalau menurut saya. Nah udah ada nomor filter account juga yang harus dibayar. Jadi kita udah nggak perlu ngasih tahu ke bagian finance lagi berapa. Misalkan dia nanya nih, virtual account-nya berapa nomornya gitu, nggak usah kita tinggal kasih tahu. Itu ada di kertasnya, tinggal dilihat gitu kan, enak. Ya, I Informasi see. juga udah jelas. Terus di sini ada waktu jangka waktu pembayarannya juga udah bagus nih Mas dari sebelumnya. Cuman kayaknya ada yang hilang ya PC ya. Mm-mm. Menurut Patch mengisi Mas alamat Eri ya. gimana ya? Betul. Itu sih Mas, itu kayak ada yang kurang ya, ada yang kehilangan sih. Mm-mm. Maksudnya Nah, gimana jadi gimana Mas Mario tahu kalau saya login doang tanpa mengisi alamat gitu. mm-mm. Kayak bener yang tadi bilang Mas Trian sebelumnya, kayak domain-domain ORG itu kan membutuhkan alamat, di mana letak organisasinya gitu, Ya, atau I see. perusahaannya gitu. Mm-mm. Itu aja sih Mas. Selebihnya udah oke banget, udah jauh lebih beda dan jauh lebih informatif, Ada lagi nggak fleksibel nih juga. bagian yang harus diimprove kira-kira nih Mas Eri? Untuk bagian ini, di bagian apa namanya, di sini ya, di halaman ini, di page ini itu udah bagus banget, udah nggak ada yang perlu diubah. Paling yang page tadi aja Mas, yang ini tambahin icon print. Mm-mm. I Ntar see. ini udah bagus, udah ada pop upnya. Sini icon print aja kecil di sini. Mm-mm. Udah sih itu aja Mas, sisanya aman. Oke, kalau gitu. Nah, berarti dari nilainya nih, kalau bisa
dari 1 sampai 7 itu di angka berapa nih Mas Heri? Karena menurut saya ini banyak banget perubahannya. Mm-mm. Ya 7 lah menurut saya. Oh wow. Dan fontnya Berarti konsisten sih setiap patch. Saya suka itu. mm-mm. Nggak Oke, berarti nggak kayak kemarin gitu. sangat bisa diperfectin banget berarti ya untuk tadi dari feedback Mas Heri juga nih ya. Iya, Uh, sangat bisa perfect. Karena banyak banget perubahannya gitu dan sangat informatif. Lebih enak dilihat juga gitu Mas. User friendly lah gitu. Oke kalau gitu. Nah kalau tadi user friendly yang baik itu menurut Mas Heri gimana tuh? Pertama ya informatif sih Mas. Ya Kayak sih. orang yang awam pun mungkin bisa ya baca ini dibanding patch yang sebelumnya Mas Mario sajikan ke saya gitu, patch bawaan Niaga Hoster aslinya itu lebih membingungkan bagi orang-orang awam ya. Ya aku tahu. Bukan orang-orang yang seperti kita gitu yang biasa membeli hosting, yang biasa membeli apa namanya paket-paket untuk cloud atau apa gitu. I see. Gitu. Lebih informatif karena di sini udah tertera jelas, misalkan di sini harga 3 tahun diskonnya sekian gitu, diskonnya berapa persen sekian gitu. Udah sangat informatif sih Mas. Dan tampilannya user friendly juga dari segi font, warna, buttonnya juga bagus, sama tampilan secara keseluruhan gitu Mas Mario. Oke, kalau gitu berarti aku juga udah cukup nih. Tadi udah feedbacknya itu lebih bagus lagi. Aku bisa improve untuk tadi apalagi untuk cetak invoice-nya gitu. Terus juga ada penambahan alamatnya juga. Itu akan aku improve iterasi dari hasil ini ya. Siap. Nah, berarti aku mau ngucapin thank you banget nih udah ikut sesi yang pertama dan juga kedua hari ini. Sama-sama Mas Mario. Terima kasih banyak ke Mas Heri karena udah bersedia ya. Dan juga semoga sukses ya Mas Heri untuk pekerjaannya dan juga untuk kesehariannya dan juga selalu sehat selalu. Amin. Oke. Terima kasih Mas Mario ya. Terima kasih Mas Heri. Ya, Nanti adalah sesuatu ya nanti yang aku bisa berikan. Siap, nggak apa-apa, santai. Oke, thank you Mas Heri. Thank you Mas Mario. Nah sekarang aku lanjut ke Mas Wahyu berarti nih. Gimana nih Mas Wahyu di sana, masih ada aman? Halo Mas Wahyu, selamat malam. Aman di sana? Alhamdulillah aman. Oke, gimana nih? Baik-baik aja atau ada apa nih? Seperti biasanya masih baik-baik saja. Tetap baik-baik saja. Lancar semuanya. Alhamdulillah lancar Mas. Oke. Nah, tadi udah sama Mas Trian, Mas Heri dan juga sekarang giliran Mas Wahyu nih untuk kita lanjutin sesi UT yang kedua. Yang mana di UT sesi ini aku ngeberiin solusi desain yang nantinya Mas Wahyu bisa coba itu, dan Mas Wahyu bisa berkomentar juga nih kalau ada yang kurang, ada yang harus diimprove dan seperti apa itu bisa berkomentar, dan juga bisa memberikan nilai sama seperti yang sesi pertama itu dari angka 1 sampai 7. Aku bisa biar melihat kesuksesan metriknya dari desain yang udah aku buat. Oke. Nah, Mas Wahyu boleh buka link yang udah aku kasih di chat dan coba share screen ke aku. Kelihatan ya? Ya, udah kelihatan jelas. Oke. Jangan lupa optionnya itu nanti di fit to screen. Ini harus udah screen ya. Oke. Ini udah mulai. Boleh langsung, berarti boleh dimulai nih Mas Wahyu. Langsung aja ya. Sekarang boleh dimulai. 1, 2, 3 silahkan.
Nah, udah selesai nih tadi flow yang pertama, yaitu Mas Wahyu pilih paket untuk dibeli gitu. Jadi gimana nih feedbacknya untuk flow yang pertama? Pasti ada peningkatan secara UI ya. Dari UI itu udah lebih enak banget sih. Dan banyak informasi yang lebih jelas disampaikan tanpa harus user tuh nanya-nanya. Cuman gue mau concern sih Mas Mario ya. Iya. Buat tampilan banner diskon ya, ini kayaknya ada yang salah sih. Oh ya. 99% diskon, 50% 20.900, 50.000 diskon sama harganya. Harusnya kalau emang ini hanya prototype sih aman-aman aja ya, saya nggak ada masalah. Cuman takutnya nanti diimplementasi kejadian kan tanda tanya gitu user nanti. Iya. Penyala buat si diskon stripnya. Terus yang nyinggung yang kemarin saya komentarin ya, masalah tagline buat si ini ya. Ini udah bagus kan, personal sama bisnis ini udah masuk. Cuma starter ke pelajar sih rada kurang cocok ya. Mungkin starter atau beginner gitu ya, beginner. Oh ya, I see. Menurut Mas Wahyu begitu ya? Biar nanti mereka satu variabel biar mereka lebih masuk lah. Walaupun hanya sekedar tagline ya, tapi kalau misalkan lebih difokusin buat ke target consumer ya, harusnya bisa jadi sesuatu yang lebih baik sih. Terus di bagian detail hampir nggak ada komen karena emang di sini nggak ada detail diskon, harusnya di sini nggak ada kesalahan sih. Cuman kalau emang di bagian ringkasan di sini event ada, biasa dimasukin lebih baik, cuman nanti penempatannya mungkin bisa diatur kayak gitu. Ini kurang lebih oke lah. Terus yang applause-nya lagi di sini ada kayak dikasih penjelasan mungkin nanti user bisa lebih tahu gitu. Dia tuh beli apa sih gitu kan. Kalau mereka memang secara personal beli hanya posting YouTube terus terkena sama branding dari iklan mungkin masuk iklan di YouTube, mereka klik, mereka pengen nyoba beli hosting, terus mereka mencoba tahu ini apa sih gitu kan, keuntungannya apa. Jadi walaupun dia nggak punya tim IT, nggak punya pembimbing, nggak punya mentor, dia bisa belajar sendiri walaupun emang setidaknya Mas udah ngasih sedikit literasi di sini. Iya, sih. Gitu sih. Udah sih itu aja. Hanya sedikit bumbu-bumbu sih buat di bagian apa ya, user experience bisa bilang. UI-nya udah oke banget, mantap. Kalau dari UI udah bagus sih, jauh dibanding lalu, apalagi kemarin centang kuning itu udah hilang. Ya udah jelas. Saya lihat tadi. Nah, ada lagi nggak nih yang harus diimprove kira-kira nih? Udah sih. Di bagian patch pertama tadi cukup ya. Masalah merah-merah ini mungkin lebih bisa ditingkatin ya, maksud sama tujuannya. Kalau emang dia kayak diskon event yang sudah berlangsung karena suatu event, misalkan karena atau mungkin Natal atau Ramadan, di sini mungkin lebih bikin tagline-nya gitu, di bannerin atau apa gitu kan. Jangan tiba-tiba ada merah di situ. Apa bedanya? Mungkin itu aja sih bisanya. Nah, berarti kalau begitu dari penilaiannya nih untuk 1 sampai 7, menurut Mas Wahyu gimana angkanya untuk flow pertama? Kalau kemarin saya ingat banget ya, UI itu ngasih 3 kalau nggak salah. Di sini udah 6 bahkan kalau mau ke 7 temen bener kata Mas Rian nggak ada yang sempurna buat suatu project ya. 6 sih udah bagus. Terus buat UX-nya tuh yang ke-5 lah dari 1, soalnya kemarin tuh saya kasih 4. 5 satu. Buat keseluruhan di angka 5,5 sampai 6 udah oke sih. Nah, validnya di angka mana tuh? 5,5 sampai 6 di angka berapa? Saya lebih condong ke 5 sih. 5,5. Cuman maksudnya 5 itu masih bisa sedikit lagi ke 6 dengan tambahan tadi bumbu-bumbu yang saya kasih. Misalkan kayak
penghitungan persen yang lebih akurat. Oke, Karena kan dia beda tuh sama I see. kayak sistem akuransi di sini ya. Iya. Sistem akuransi di sini kan dia pakai sistem angka diproses kan. Tapi kalau misalkan promo itu kan pasti Mas bikin secara website ya. Penghitungannya pasti udah literal gitu maksud saya. Jangan sampai salah kalau bisa. I see. Oke. Walaupun sesimpel ini hanya Paham. prototype, harusnya lebih akurat. Kayak gitu Oke, sih. berarti aku untuk clear, berarti nilai dari yang Mas Bayu katakan berarti di angka 5,5, benar bukan? Betul. Oke. Nah, silakan nanti sekarang dilanjut untuk yang flow kedua nih Mas Bayu. Jadi bisa dimulai aja sekarang. Silakan 1 2 3. Udah selesai nih untuk flow yang kedua. Oke. Nah, jadi gimana nih menurut Mas Bayu untuk flow yang kedua feedbacknya? Secara tampilan sih udah lebih bagus sih. Banyak flow yang di cutting ya, jadi kayak lebih banyak yang dimaksimalin, lebih efisien gitu. Cuman dari tadi kan saya lihat dari komentar Mas Rian sama Mas Heri ya, ada flow yang di cutting sama Mas kayak buat alamat ya, total sih ada alamat. Emang itu hanya untuk prototype sih oke aja ya, cuman jangan sampai nggak ada gitu. Jangan sampai di implementasi aslinya nggak ada. Selebihnya sih tadi udah oke sih. Banyak yang lebih gampang buat dimengerti hanya dengan melihat gitu. Jadi lebih konsep, lebih cepat buat paham button-button itu buat apa aja sih. Terus ini sih paling ini ada 2 invoice date di something gitu. Apa? Oh ya, I see. Ini apa? Kalau masalah ini kan kondisinya dengan asumsi belum dibayar ya. Ini kondisi kan belum dibayar ya. Ya, aku bilang sih itu informasinya due date-nya. Due date. Harusnya ini salah ketik kali ya, due date ya. Betul. Oke. Paling kalau masalah hasil check out dari pembayaran ini nanti bisa jadi suatu file PDF itu sudah oke. Terus masukan kemarin yang saya bilang biar nggak polos banget, lembar putih dimasukin kayak ini patch ini udah oke banget. Ini benar saya maksud kemarin. Semua dokumen data yang pengen ditampilin user, dia pengen tahu apa udah cukup sih. Jangan cutting yang kayak bilang kayak catatan pembayaran disingkat kayak gini juga cukup. Terus kayak ada detail di sini, klik kalau pengen tahu lebih detailnya. Kan panjang banget di bawah tuh. Dan Mas itu cutting flow-nya biar tampilannya lebih eye-catching juga. Terus ini ada tambal countdown buat waktu pembayaran. Terus sudah lebih bagus banget dengan tampilan kayak gini. Total due tempo segala macam. Keterangan SSL sama PPN juga masuk ke sini. Bagus sih. Detailnya banyak. Yang ditambah ini oke banget. Sampai nomor invoice aja juga ada. Mungkin bisa udah sih, kayak gini aja sih. Paling nanti kalau misalkan Mas pengen perbagus lagi di hasil setelah ini kan nanti bakal ada invoice ya, nota asli. Iya betul. Mungkin di nota aslinya nanti bisa dicantumkan buat penerbitan foto pajak mungkin ya. Karena Mas ini Mas narik PPN pasti ada foto pajaknya. Tapi kan di sini kayak keterangan bisa naik foto pajak apa enggak gitu. Tapi udah sih, harusnya di sini nggak perlu ditampilin, tapi setidaknya setelah di check out, setelah di payment ada gitu. Misalkan email kemana gitu kan. Ya betul, I see.
Oke, seharusnya nanti ada sih. Ketika nanti kan pembayaran ini kan tagihannya di Betul apa betul. nama dikirim ke email kan, misalnya, Ya. lalu user bayar dong tagihannya. Nah, nanti Dan bakal ketika muncul, tagihannya udah tercetak, berarti itu semua dokumen yang dibutuhkan terlampir seharusnya. udah dikasih ya gitu. Mm-mm. Oke oke. Kalau Bagus. menurut pikiranku seperti itu sih. Asumsinya kayak gitulah ya Asumsinya nanti ya. harusnya. Tapi di sini sih nggak perlu dicantumin karena Mm-mm. emang itu nanti masuknya ke check up setelah payment ya. Betul. Buat flow untuk pemesanan sih ini udah cukup banget. Mm-mm. Itu hanya sedikit masukan sih. Iya, iya. Oke. Nah, dari yang flow kedua, ada lagi nggak nih untuk bagian yang diimprove, Mas Ayu? Kalau tadi benar-benar flow untuk alamat di cutting hanya untuk ini implementasi doang ya, buat untuk Hmm. prototype hanya untuk prototype doang itu nggak ada masalah. Yang penting nanti kayak tadi bilang, yang udah implementasi aslinya jangan sampai di flow, buat di cutting Hmm, flow sih. gitu. Kalau itu udah masuk, udah nggak ada sih menurut saya ya. Hmm. Karena kemarin yang maksud saya agak bingung buat masukin domain, tadi itu udah mudah karena ada cek domain di situ, Iya, I udah lebih see. mudah. Dan mungkin masalah kayak flow, misalkan ada rekomendasi domain yang ready gitu, Hmm. nah itu bakal muncul di bawah shadow list kayak gitu kayak biasa kayak kemarin. Nggak kayak kemarin tiba-tiba nggak bisa gitu. Itu mungkin sih, mungkin saya bisa lebih asumsiin orang yang misalkan saya sebagai misalkan saya tim terparty lah dari suatu PT ya, dia Hmm. baru merangkap di bidang teknologi, pengen punya website. Saya Hmm. kalau ngasih website ini nggak perlu ngajarin banyak buat pesan, misalnya gitu. Iya, I see. Karena kan pemesanan dari suatu PT biasanya tuh nggak ke kita-kita. Biasanya dia punya Mereka yang website pesan sendiri, sendiri gitu ya. ya dia payment sendiri, dia punya tim lah buat kayak finance nih. Misalkan bosnya yang order, terus kasih ke tim finance buat bayar. Nah nanti hasilnya baru kasih ke saya manage gitu. Iya, iya, Nah, I saya see. pula yang mesenin. Nah kalau udah kayak gini kan mempermudah step buat saya tuh ke user, nggak banyak dialog untuk ngajarin. Harusnya ini udah Hmm. mudah banget kayak gitu. Ini udah Oke. lucu banget sih. Nah. Sukan yang kemarin dikasih udah dipakai semua gitu. Hmm. Pas banget. Oke. Kalau dari aku juga udah cukup. Ada Mas Ayu, ada tambahan lagi nggak nih? Cukup cukup. Oke. Nah, dari penilaiannya untuk poin yang kedua, menurut Mas Ayu gimana? UX-nya bisa dibilang 6. Ini udah bagus. Karena kemarin saya kasih 5 kan, emang karena nggak banyak banget. Kalau ini yang Hmm. harus di disclaimer. Ini udah 6. UI-nya pun 6. Bisa Hmm. imbang. Oke, berarti nilai keseluruhannya. Ya 6. Oke. 6 per 6 1 mas. Iya, benar sih. 6 per 1. Jangan kasih nilai 1 nih. Iya, iya. Oke. Thank you banget nih Mas Siap, Wahyu siap, siap. atas feedback dan juga nilainya yang sudah tadi dikasih, dan juga nanti aku bakal terus improve lagi dari hasil UT malam ini, dari feedback Mas Wahyu, Mas Heri sama Mas Rian. Dan aku akan share ya hasil studi case-nya ke kalian semua. Dan juga setelah nanti iteration, aku tuh kita nggak perlu adain UT lagi, karena tadi kan langsung tuh to the point kan, perubahannya di mana ntar aku rubah yang seperti yang feedback yang Mas Rian, Mas Heri, terus Mas Wayu sampaikan ke aku gitu. Jadi nanti perubahannya itu bisa dilihat ketika studi case-nya aku udah selesai begitu. Jadi terima kasih nih untuk Mas Wayu juga untuk bisa hadir kemarin sesi pertama juga sesi kedua malam ini. Aku banyak-banyak berterima kasih, dan lancar terus pekerjaannya, sukses terus untuk pekerjaannya Mas Wayu ya. Semoga sehat-sehat juga di sana, dan kita bisa akhiri UT malam ini untuk semuanya. Terima kasih sekali lagi ya, dan aku akan balas lah nanti semampu aku ke depannya. Terima Siap. kasih Mas Wayu, Mas Heri, Mas Rian. Terima kasih. Oke, selamat malam ya. Mas Mario, Terima kasih. thank you ya. Oke, thank you semuanya. Oke.